Aku mengakui semua kesalahanku. Aku tidak menyangkalnya. Aku sudah sangat bersalah dan berdosa. Telah menyakiti dan menyia-nyiakan istriku sendiri. Baik dengan ucapan dan perbuatan. Alfian terlihat penuh sesal. Aku dibutakan oleh cinta. Cinta yang menjerumuskanku ke lembah dosa. Karena cinta itu, aku mempermainkan kesakralan pernikahan. Karena cinta itu aku mengingkari statusku sebagai suami. Mengingkari hak dan kewajiban pada istriku sendiri. Namun aku beruntung. Aisyah terus mengingatkan aku akan kesalahanku. Dengan caranya dia membuatku sadar akan dosa yang telah aku lakukan. Abah tampak manggut-manggut. Lambat laun aku mulai menyadari kesalahanku. Bersamaan dengan itu, aku mulai menyadari juga jika Aisyah istriku wanita istimewa, terbaik dan berharga. Aku mulai menyimpan rasa untuknya. Aku mulai mencintainya, lalu bertekad untuk memperbaiki semuanya. Menjalankan rumah tangga yang seharusnya dengannya hingga kemudian akhirnya kalian semua mengetahuinya sekarang. Alfian menyudahi perkataannya. Semua orang tampak terdiam. Perjodohan. Ada yang ikhlas menerima lalu mencintai tanpa terpaksa. Hingga akan menjalani rumah tangga dengan bahagia. Jika berat menerima maka pernikahan akan berakhir menjadi prahara. Wajar karena mempertemukan dua insan yang awalnya tak saling kenal apalagi cinta. Ucap Aisyah sambil menundukkan wajahnya. Aku memaklumi segala kesalahan dan penolakannya dulu. Tak mudah bagi kami untuk saling menerima begitu saja. Terutama untuk suamiku yang hatinya sedang tertuju pada wanita lain. Sekali lagi aku maklum. Aku yang hadir di antara mereka. Bukan dia yang hadir di antara kami. Aisyah melihat Anita. Sempat terpikir untuk menyerah. Namun akhirnya Allah menunjukkan kuasanya. Memberinya hidayah untuk menyadari kesalahannya. Membalikkan hatinya untuk menerimaku sebagai istrinya. Kami sedang proses menuju rumah tangga yang sesuai syariah. Sebelum menjalankan hak dan kewajiban, kami terlebih dahulu sedang saling memperbaiki dan memantaskan diri. Aku ingin kalian mengerti akan hal itu. Aisyah menutup perkataannya. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alfian berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Ali menunjuk Anita. Aku sudah memutuskan hubungan kami. Jawab Alfian cepat. Aku tak terima. Aku sudah menjalin hubungan dengannya selama hampir 5 tahun. Aku tak mau dicampakkan begitu saja. Anita bersuara. Semua orang melihatnya dengan geram. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya ibu dengan marah. Anak saya sudah mengatakan jika berhubungan denganmu adalah kesalahan terbesarnya. Dia sudah memutuskan hubungan denganmu. Kenapa kamu masih bersikeras? Aku ingin dia tanggung jawab. Anita melihat Alfian. Semua orang kaget. Tanggung jawab? Tanya ibu lagi. Lia, tanggung jawab. 5 tahun berpacaran tidak mungkin kan tidak pernah terjadi sesuatu di antara kami. Petik 2. Anita tersenyum sinis. Semua orang tampak syok mendengarnya. Terlebih dengan ayah dan ibu. Sementara Alfian memelototi Anita. Memangnya apa yang sudah terjadi? Tanya Alfian geram. Al, aku tahu jika kamu akan menyangkalnya. Alfian langsung berdiri berjalan menghampiri Anita. Namun Aisyah yang juga berdiri menahannya. Memegang tangannya. Biarkan saja. Ingat tekadnya untuk memisahkan kita. Dia akan melakukan apapun untuk itu. Aisyah melihat Alfian. Alfian kembali melihat Anita. Aku memang minim ilmu agama. Tapi bukan berarti aku tidak tahu dosa. Aku mengakui salah telah menjalin hubungan denganmu. Tapi selama itu aku selalu menghormatimu. Tak pernah menyentuhmu karena tahu itu bukan hakku. Anita tampak serba salah. Kenapa kamu bisa pernah menyukai wanita seperti ini? Tak punya harga diri, merendahkan diri sendiri, pandai berdusta dan tak tahu malu. Anita menunduk marah dan kesal. Dia lalu berdiri dan berjalan meninggalkan semuanya. Hatinya seakan tidak bisa lagi menerima karena dari tadi Ibu Alfian terus menghinanya. Paling tidak dia merasa sudah puas.
Dia tahu jika tak akan mudah bagi keluarga Aisyah untuk memaafkan Alfian begitu saja. Setelah kepergian Anita, semua orang nampak terdiam sejenak. Sesekali mereka semua tampak melihat Abah, menunggunya untuk mengambil keputusan. Abah terdiam, nampak sedang berpikir. Namun raut wajah penuh kekecewaan masih nampak jelas di wajahnya. Aku minta maaf. Ayah menundukkan kepalanya, menginginkan wanita yang solihah seperti putrimu untuk menjadi menantuku. Sementara putraku sendiri sangatlah tidak pantas untuk menjadi menantumu. Aku sangat malu. Abah kemudian memutuskan jika dia tak akan mengambil keputusan sekarang. Dia meminta waktu untuk berpikir dan beristihoroh. Tak ingin mengambil keputusan terburu-buru dan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Aisyah masuk kembali ke kamarnya, membuka cadar lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur. Dia lalu meraba keningnya, merasakan jika tubuhnya kembali demam, dan perutnya sedikit sakit. Namun dia menahannya dan nampak tak begitu memperdulikannya. Dia lebih memikirkan keputusan apa yang akan Abah putuskan nanti tentang rumah tangganya. Lama-kelamaan perutnya semakin dirasa sakit. Dengan keringat dingin yang bercucuran dia mencoba untuk bangun dan memanggil adiknya. Beberapa saat kemudian, Umi mengompres kening Aisyah yang panas, sambil menahan air matanya. Dengan penuh kasih sayang Umi mengelus kepala Aisyah perlahan. Akhir-akhir ini tubuhmu seringkali sakit nak, ucap Umi lirih. Zainab datang bersama Siti. Bagaimana Umi, apa panasnya sudah turun? Umi mengangguk. Iya. Setelah minum obat tadi panasnya sudah turun. Zainab menghampiri Aisyah. Dik, jangan banyak pikiran. Serahkan semuanya pada Allah. Aisyah mengangguk. Seminggu berlalu. Alfian terlihat sangat frustasi. Sudah sejak 3 hari yang lalu dia tak bisa menghubungi Aisyah. Teleponnya tidak aktif sehingga mereka putus komunikasi. Dia diliputi berbagai macam dugaan. Berpikir jika mungkinkah Aisyah menghindarinya, mungkinkah juga jika itu karena kehendak orang tuanya yang memutuskan jika mereka tetap harus berpisah. Alfian gelisah. Dia merasa tak sanggup jika itu terjadi. Dia tak ingin berpisah dengan istrinya. Dia ingat tekadnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Alfian segera berjalan menuju parkiran mobil. Malam yang larut tak menghentikan niatnya. Dia akan kembali pulang dan menemui Aisyah. Mobil melaju kencang. Di tengah sunyinya malam, Alfian mengendarai kendaraan di tengah kegalauan. Hingga akhirnya dia tiba di depan gerbang pondok pesantren. Alfian melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia merebahkan tubuhnya pada sandaran kursi. Hingga pagi tiba dia akan menunggu di dalam mobilnya. Alfian ikut salat subuh berjamaah di masjid. Mengingat banyaknya santri, dirinya tak terlihat oleh kedua kakak Aisyah yang juga ada di sana. Setelah itu ia kembali ke dalam mobilnya. Akan menunggu di dalam mobilnya lagi hingga jika matahari sudah terang dia akan menemui istrinya. Pukul 7, Alfian yang akan turun dari mobil terhenti ketika melihat 2 mobil milik mertuanya keluar gerbang. Dia berpikir kemana mereka akan pergi mengingat hari yang masih pagi. Entah mengapa rasa-rasanya dia ingin mengikuti. Walaupun tak yakin jika Aisyah berada di dalam mobil namun rasa keingintahuannya begitu besar mengetahui kemana mereka akan pergi. Alfian kaget ketika tahu jika mereka menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dia melihat satu persatu keluarga mertuanya turun dari mobil. Ada Abah dan Umi juga kakak-kakak iparnya. Namun tak jua melihat istrinya. Dia merasa heran siapa yang sakit. Melihat Abah terlihat baik-baik saja. Alfian yang penasaran turun dari mobil dengan diliputi pada penasaran. Dia akhirnya bertanya pada customer service. Sepertinya yang barusan adalah keluarga pasien dari Ibu Aisyah. Alfian kaget.